Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda dan saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini, pada hari Selasa, pekan biasa ke-23, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Maka sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda, renungan firman pada kesempatan ini yakni bahwa Yesus berdoa semalam-malaman sebelum mengambil keputusan penting dalam perjalanan pelayanannya, sahabatku. Yakni sebelum memilih orang-orang yang akan menjadi kawan seperjalanan sekaligus rekan kerjanya mewartakan kerajaan Allah, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus berdoa begitu khusyuk sebelum mengambil keputusan tersebut, sahabatku? Jawabannya, karena ia mau agar segala sesuatu yang ia putuskan sesuai kehendak Allah. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda dan saudara-saudaraku, betapa mudahnya doa-doa kita berhenti pada sekadar serangkaian laporan atau daftar permohonan kita, minta ini dan minta itu kepada Tuhan, sahabatku. Sungguh kita sering kali lupa bahwa doa itu bukan sekedar tentang diri kita, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, doa itu juga adalah tentang Tuhan yang hendak memberitahukan kehendaknya kepada kita, asalkan kita mau mendengarkannya secara seksama, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, menjadi pertanyaan kembali, sahabatku, bagaimana kita dapat sungguh mendengarkan suaranya yang begitu halus dan kerap kali tidak langsung jelas? Sahabatku, memang bukan perkara yang instan loh. Dibutuhkan latihan dan ketekunan terus-menerus tentunya. Akan tetapi sahabatku yang terkasih,
Sebagai langkah awal, baiklah kita berdoa dengan jujur, mengungkapkan apa adanya keadaan diri kita, sahabatku. Bukan saja kepada Tuhan, tetapi kepada diri kita sendiri, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, berani jujur kepada diri sendiri adalah tantangan awal bagi setiap orang yang hendak melibatkan Tuhan dalam setiap doanya, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk melibatkan Engkau dalam setiap keputusan yang kami ambil ya Tuhan. Ya Bapa, di dalam Engkau kami menemukan sukacita, kebangkitan, dan keselamatan. Semoga dengan menyantap tubuh dan darah-Mu, kami senantiasa kuat dan berani menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama pada kesempatan ini mendengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam, kita berefleksi sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita berusaha jujur pada diri kita sendiri. Karena dengan jujur dengan diri sendiri, itulah langkah awal kita semua dalam melibatkan Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.